Hello everyone, welcome back again. So kali ini gue akan update salah satu koin yaitu Terra Luna Classic. Dimana sekarang ini ada dua berita dan berita tersebut itu datang langsung dari bursa Taiwan. Wow, ini menarik sekali untuk kita bahas. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini kita akan update kembali mengenai perkembangan dari koin Terra Luna Classic. Dan ternyata sudah sekitaran 1 minggu ya gua membahas dari koin Luna Classic. Dan kali ini kita akan update kembali kira-kira ada informasi apa aja dari koin Terra Luna Classic. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue di sini tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, sekarang kita cek terhadap harga dari koin Terra Luna Classic terlebih dahulu. Apakah per hari ini dia mengalami kenaikan atau sedang mengalami koreksi? Dan ternyata per hari ini, dimana sekarang hari Jumat ya, untuk koin Terra Luna Classic sedang mengalami pertumbuhan hampir 2% dan harganya di 0, ada sekitar 40 di belakang, 8551 USD. Begitupun mengenai peringkat untuk koin Terra Luna Classic sekarang masih menduduki di peringkat ke-79. Oke, jadi kali ini ada dua sumber yang memberitakan sebuah informasi dari perkembangan dari koin Terra Luna Classic. Yang pertama, adanya suatu dukungan kembali dari salah satu exchange Taiwan mengenai parameter pajak pembakaran untuk koin Terra Luna Classic. Jadi sebelumnya itu ada dukungan dari Binance, KuCoin, dan beberapa exchange lain. Dan kali ini datang juga nih dari exchange Taiwan yang lain yang telah meningkatkan dalam sebuah parameter pajak yang dulunya itu 0,2%, kali ini dinaikkan menjadi 0,5%. Artinya dukungan dari beberapa exchange mulai tumbuh gitu ya untuk meningkatkan dalam sebuah parameter pajak pembakaran untuk koin Terra Luna Classic. Dan selain itu pun mengenai mekanisme pembakaran, di mana salah satu bursa Taiwan terbesar di dunia yaitu Binance telah membakar kembali dari koin Terra Luna Classic untuk pembakaran bulanannya. Nah, jadi dari bursa Binance sendiri masih tetap konsisten dan bahkan komitmen untuk tetap membakar dari total supply koin Terra Luna Classic yang telah diambil dari parameter pajak ataupun biaya perdagangan tersebut. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu coinpedia.org ya, yang telah memberikan suatu informasi bahwa ada salah satu exchange Taiwan yaitu Bitfinex yang sekarang telah mendukung kenaikan pembakaran pajak Terra Classic menjadi 0,5%. Nah, jadi di sini exchange Taiwan sekelas Bitfinex kali ini pun dia telah mendukung untuk menaikkan dalam segi parameter pajak yang dulunya 0,2% dan sekarang menjadi 0,5%. Jadi memang udah semakin banyak nih ya beberapa exchange sekelas Taiwan yang telah mendukung untuk parameter pajak dari koin Terra Luna Classic ini dinaikkan menjadi 0,5%. Dan Bitfinex mendukung pembakaran pajak pada transaksi jaringan Terra Classic. Pembakaran pajak Luna Classic dinaikkan menjadi 0,5% dengan dukungan Bitfinex. Setoran dan penarikan untuk Luna Classic dan juga Terra USD ditangguhkan di Bitfinex pada tanggal 23 Mei 2023 dan pukul 19.00 UTC. Dan bahkan akses Luna dan juga Terra USD akan dilanjutkan setelah pembaruan pengurangan pajak dan jaringan stabil. Bitfinex akan memperbarui deposit dan juga withdrawal kembali melalui media sosial, di mana pelanggan dapat memeriksa status prosedur melalui API kapan saja dan pajak 0,5% dipotong oleh Terra Classic Network. Nah, jadi kali ini adanya sebuah pengumuman seperti ini dengan adanya suatu upgradean dari jaringannya koin Terra Luna Classic ataupun chain dari Terra Classic. Mau tidak mau dari exchange Bitfinex sendiri ini harus mensuspend terlebih dahulu gitu ya. Sebelum upgrade jaringan dari Terra Classic ini diselesaikan, maka dari beberapa user ketika ingin melakukan suatu penarikan ataupun deposit menggunakan chain dari Terra Classic itu belum bisa. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya nanti akan diumumkan juga baik dalam sebuah akun Twitternya Bitfinex atau mungkin di dalam sebuah Telegram grup officialnya Bitfinex ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini nih untuk informasi yang pertama, adanya suatu dukungan dari salah satu exchange Taiwan yaitu Bitfinex yang telah mendukung untuk menaikkan parameter pajak Terra Classic menjadi 0,5%. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media di cryptobasic.com yang telah memberitakan suatu mekanisme pembakaran koin Terra Luna Classic yang telah dilakukan oleh bursa terbesar dunia yaitu Binance. Jadi Binance burns 1 billion Terra Classic sebagai launch burn akhirnya melewati 60 billion mark. Wow, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Jadi kali ini untuk di batch yang kesekian kalinya, bursa Binance tetap konsisten dan juga komitmen selalu membakar di dalam sebuah total supply-nya
koin Terra Luna Classic. Dan kali ini tepat mungkin di tanggal 1 Juni kemarin gitu ya, untuk bursa Binance ini telah melakukan pembakarannya lebih dari 1 miliar koin Terra Luna Classic. Dan Binance membakar lebih dari 1 miliar Terra Classic ataupun LUNs dalam batch insinerasi terbarunya. Karena total pembakaran LUNs akhirnya melewati ambang batas di 60 miliar. Oke, jadi dengan bursa Binance telah melakukan pembakaran bulanannya yang mencapai lebih dari 1 miliar koin Terra Luna Classic, dan pada akhirnya dari semua total global pembakaran koin Terra Luna Classic yang telah dilakukan telah mencapai atau melebihi 60 miliar koin Terra Luna Classic. Jadi udah banyak sekali gitu ya, walaupun memang tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan total supply-nya dari koin Terra Luna Classic. Jadi hanya sekian persen aja gitu ya dengan total pembakaran yang sudah dilakukan secara global oleh beberapa platform dan juga exchange mengenai koin Terra Luna Classic. Tetapi setidaknya dengan adanya suatu dukungan seperti ini, lambat laun dari total supply koin Terra Luna Classic ini mengalami penurunan. Dan Binance tetap berkomitmen pada upaya pembakaran Terra Luna Classic setelah baru-baru ini membakar lebih dari 1 miliar LUNs senilai 88.000 USD dalam batch bulanan terbaru, dan kontribusi Binance sangat penting dalam mendorong total pembakaran LUNs melewati ambang batas 60 miliar. Dan data dari Terra Finder mengungkapkan bahwa pembakaran yang terjadi pada tanggal 1 Juni pukul 14.14 UTC melibatkan tepat 1 miliar 44,105.203 koin Luna Classic senilai 88.707 US dollar. Dan transaksi pembakaran ini melibatkan 50% dari biaya yang dikumpulkan pertukaran pada perdagangan Terra Classic di platformnya untuk bulan Mei. Nah, jadi total pembakaran yang telah dilakukan tepat di tanggal 1 Juni kemarin itu adalah hasil perdagangan di bursa Binance di periode bulan Mei kemarin. Jadi 50%-nya itu akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran. Padahal sebelumnya itu dari bursa Binance sendiri 100% akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran, namun adanya suatu kekecewaan bahwa dari para pengembang dari koin Luna Classic ini telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh bursa Binance, dengan catatan ya dari beberapa pengembang itu telah melakukan permintingan dari koin Terra Luna Classic. Bahkan tidak ada pembakaran sama sekali sebelum para pengembang itu telah mendengarkan apa masukan yang diinginkan oleh bursa Binance. Dan setelah menerima masukan dan bahkan dari beberapa pengembang ini mengikuti aturan dan merealisasikan apa keinginan dari bursa Binance tersebut, dan akhirnya bursa Binance telah mengembalikan kembali mengenai mekanisme pembakaran bulanannya yang telah diambil sekitar 50% dari hasil biaya perdagangan di bursa Binance. Dan jumlah kumulatif LUNs yang dibakar oleh Binance sekarang telah berjumlah 32,8 miliar token karena pertukaran mempertahankan posisinya sebagai kontributor terbesar untuk inisiatif ini. Dan ini mewakili kelompok pembakaran keempat dan terendah yang dilakukan oleh Binance sejak melanjutkan dukungan untuk kampanye. Nah, jadi di sini mau tidak mau ya beberapa pengembang harus mengikuti langkah dari Binance ataupun permintaan dari bursa Binance, karena yang kita lihat juga di sini dengan jumlah kumulatif Luna Classic yang telah dibakar, hanya bursa Binance lah salah satu kontributor terbanyak dari beberapa sumber yang telah rela untuk melakukan mekanisme pembakaran dari koin Terra Luna Classic. Jadi kenapa di sini alasan dari beberapa pengembang harus mengikuti gitu ya langkah yang telah diinginkan oleh bursa Binance? Kalian bayangkan jika bursa Binance telah menyetop untuk tidak berkontribusi kembali melakukan suatu pembakaran untuk koin Terra Luna Classic, dari mana koin Luna Classic yang akan dibakar dengan skala besar ya. Jadi itulah kesimpulan yang harus dilakukan dan juga diambil oleh para pengembangnya dari koin Terra Luna Classic. Dan bahkan bursa Binance sendiri telah melakukan pembakaran lebih dari 32,8 miliar koin Luna Classic. Wow, ini sangat-sangat amazing sekali. Semoga saja dengan adanya suatu dukungan-dukungan dari beberapa bursa, beberapa sumber ataupun mungkin project-project baru yang akan dilahirkan di jaringannya Terra Classic, ini bisa membantu untuk mengurangi dari total supply koin Luna Classic yang lebih signifikan lagi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru tentang koin Terra Luna Classic. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan adanya dukungan-dukungan baru untuk meningkatkan dalam sebuah parameter pajak dari koin Terra Luna Classic? Apakah mungkin koin Luna Classic dalam sebuah mekanisme pembakarannya ini akan lebih cepat kembali, bahkan akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu? Dan kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih tetap bertahan untuk memegang dari koin Luna Classic, atau kalian ternyata sudah cut loss dan cabut dari koin Terra Luna Classic? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.